Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Asmita dengan NIM 2309116073 dari kelas B angkatan 2023 Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan melakukan simulasi beberapa jenis serangan keamanan informasi menggunakan aplikasi DVWA. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama file upload, yang kedua SQL injection, dan yang ketiga JavaScript attack. Jadi pada bagian pertama akan membahas mengenai serangan file upload. Jadi file upload adalah fitur yang umum ditemukan di banyak aplikasi web, di mana pengguna bisa mengunggah file seperti gambar, dokumen atau berkas lainnya ke server. Namun jika tidak ada validasi yang tepat, fitur ini dapat menjadi celah berbahaya. Penyerang bisa menyisipkan file berisi konten berbahaya seperti skrip PHP yang dapat dijalankan langsung di server. Nah, dalam simulasi ini kita akan melihat bagaimana celah tersebut bisa eksploitasi melalui aplikasi DVWA. Jadi, langkah pertama dalam simulasi ini adalah kita membuka browser aplikasi DVWA. Kemudian setelah kita langsung login. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke menu DVWA Security. Nah, di DVWA Security ini kita mengubahnya ini menjadi low. Ini dilakukan agar pengujian lebih mudah karena sistem tidak memfilter input dengan ketat. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke menu file upload. Nah, di sini dari kode program yang ini, first source code-nya kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat dari dalam kode ini terlihat bahwa file yang diunggah langsung dipindahkan ke folder hackable upload tanpa adanya proses validasi jenis file. Nah, jenis file, ekstensi atau isi file, sistem hanya menunjukkan fungsi move upload untuk menyimpan file berdasarkan nama asli dari pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem terbuka terhadap unggahan file apapun, termasuk file yang ekstensi PHP. Nah, jadi di sini kita memasukkan file. Jadi saya udah buat yang dimana isi file PHP ini, dia ini isinya cuma script PHP info, yaitu untuk mencari untuk info gitu. Nah, info PHP. Jadi kita upload. Nah, di sini ternyata menandakan bahwa file berhasil disimpan di directory server. Jadi langkah selanjutnya itu saya membuka file ini pada URL. Nah, kita akan membuka ini di URL. Jadi kita bisa mengubahnya di sini. Nah, kita buka. Nah, jadi dari halamannya ini menampilkan informasi lengkap tentang konfigurasi PHP dari server ini. Ini membuktikan bahwa file PHP yang saya unggah berhasil dijalankan oleh server, padahal file tersebut seharusnya ditolak. Dengan kata lain, sistem tidak memiliki perlindungan untuk mencegah eksekusi file berbahaya. Jadi kesimpulannya ini, celah pada fitur file upload ini sangat berbahaya karena memungkinkan penyerang mengunggah atau menjalankan file berisi perintah di server. Jika dieksploitasi lebih lanjut, hal ini dapat menyebabkan kebocoran data, pengambilan sistem, ataupun bahkan akses penuh ke server. Karena itu, validasi terhadap file unggahan sangat penting dalam menjaga keamanan aplikasi web. Nah, jadi mungkin ini saja untuk simulasi penyerangan untuk di materi file upload. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang serangan SQL injection. Jadi SQL injection adalah teknik serangan yang dilakukan dengan cara menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input yang disediakan oleh aplikasi, biasanya melalui form seperti login, pencarian, ataupun input ID. Jadi tujuan dari serangan ini adalah untuk mengeksploitasi celah pada sistem yang tidak memvalidasi input pengguna, sehingga penyerang bisa membaca, memodifikasi, bahkan menghapus data di dalam database. Jadi setelah masuk di dashboardnya, kita mengatur ke DVWA security-nya dalam yaitu low. Terus kemudian selanjutnya kita memilih menu SQL injection.
Pada halaman ini terdapat kolom input user ID yang digunakan untuk menampilkan data user dari database berdasarkan ID yang dimasukkan. Sebelum melakukan pengujian injeksi, saya mencoba memasukkan nilai 1. Kemudian kita submit dan hasilnya sistem menampilkan informasi user dengan ID 1. Artinya form ini memang mengambil data berdasarkan query SQL dari input yang diberikan. Sebelum melakukan pengujian, saya meninjau terlebih dahulu untuk view source code-nya. Nah, jadi dari view source code-nya ini terlihat bahwa input yang dimasukkan melalui form yaitu ID langsung diambil menggunakan request ID dan dimasukkan ke dalam query SQL tanpa proses validasi. Jadi kode ini menunjukkan bahwa nilai input dari pengguna langsung disisipkan ke dalam perintah SQL tanpa pemisahan parameter, sehingga sistem menjadi rentan terhadap injeksi. Inilah alasan mengapa ketika saya memasukkan misalnya nanti query SQL, nanti dia akan berubah menjadi selalu benar dan menampilkan seluruh data user ID database. Nah, mungkin kita langsung saja mengujinya. Nah, jadi di sini kita mulai memasukkan query SQL untuk membobol lah ceritanya ya. Di sini saya mungkin memasukkan query SQL yang pernah saya coba itu biasanya pakai petik. Nah, ini mungkin di sini bisa karena ini termasuk query SQL yang bisa digunakan untuk melakukan serangan ini. Kemudian kita submit. Nah, input yang kita masukkan tadi itu untuk memanipulasi logika query SQL agar kondisi selalu bernilai benar. Hasilnya, sistem ini langsung menampilkan seluruh daftar user yang ada di dalam database, bukan hanya user ID tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa input yang saya masukkan berhasil disisipkan ke dalam query SQL tanpa melalui proses validasi. Nah, jadi dengan kata lain, sistem ini rentan terhadap SQL injection karena input dari pengguna yang dimaksudkan langsung ke query tanpa difilter. Jika ini terjadi pada sistem nyata, penyerang bisa dengan mudah mencuri, mengubah, bahkan menghapus data penting dalam database. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai JavaScript attack yang dimana merupakan salah satu jenis serangan sisi klien. Nah, JavaScript attack umumnya mengeksploitasi celah pada validasi input yang dilakukan hanya melalui JavaScript di sisi pengguna, bukan oleh server. Hal ini sangat beresiko karena semua skrip JavaScript di sisi klien dapat dengan mudah dilihat, dimodifikasi, atau dilewati menggunakan tools seperti developer tools di browser. Jadi jika sebuah aplikasi hanya mengandalkan validasi di sisi klien, maka seorang penyerang dapat memanipulasi input form atau logika verifikasi langsung dari browser tanpa harus menyentuh kode server. Nah, jadi yang pertama di DVWA ini kita mengubah di DV security-nya itu menjadi allow lah. Kemudian kita submit. Nah, kemudian kita langsung ke menu JavaScript. Nah, di menu JavaScript ini terdapat inputan yang dimana katanya itu harus submit word the success to win. Nah, jadi kita mungkin bisa coba untuk ngetik sukses. Nah, pas di submit ternyata invalid token. Jadi ini menandakan bahwa validasi terhadap token input dilakukan melalui JavaScript dan tidak cocok dengan nilai yang diminta oleh script. Jadi untuk memahami dan memanipulasi token tersebut, jadi saya mungkin membuka developer tools di browser, kemudian memilih inspect. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman network. Nah, di network sendiri itu kita bisa melihat di rel pack-nya. Nah, kemudian kita membuka untuk bagian JavaScript. Nah, ternyata kita melihat nih untuk bagian tokennya itu dia invalid tuh gara-gara kayak gimana ya. Terus juga prosesnya tuh sukses. Sedangkan yang tadi kita klik sukses aja dia itu tetap invalid. Jadi mungkin coba kita untuk melihat di elemennya untuk melihat bagaimana value-value-nya. Nah, di sini kita mungkin bisa melihatnya nah, ternyata di sini kita mendapatkan yang dimana value-nya itu change me, sedangkan yang di perintahnya itu kita harus mengetik itu sukses. Jadi kita bisa mengubah di bagian value-nya ini menjadi
sukses sesuai dengan perintahnya sehingga dapat berhasil kan. Nah, setelah kita mengubah value-nya, kemudian kita melakukan generate token agar bisa gitu kan dia terubah. Nah, setelah itu kita bisa keluar dari halaman developer tools-nya ini, kemudian kita mulai mencoba mengetik sukses, kemudian kita lakukan submit. Nah, ternyata kita berhasil, yang dimana menampilkan pesan well done yang menunjukkan bahwa input berhasil diterima. Jadi simulasi ini menunjukkan bahwa validasi yang hanya dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript ini dapat dengan mudah dilewati atau dimodifikasi. Jika tidak ada pengecekan ulang di sisi server, maka siapapun dapat memanipulasi input dan membypass sistem verifikasi. Jadi kesimpulan dari untuk JavaScript attack ini membuktikan bahwa validasi yang dilakukan hanya dengan JavaScript di sisi klien tidak aman karena script bisa dilihat, dimodifikasi langsung oleh pengguna. Untuk melindungi sistem validasi seperti token, autentikasi atau logika keamanan harusnya selalu dilakukan ulang di sisi server, bukan hanya di browser pengguna. Mungkin dari itu saja untuk penerapan 3 materi dari yang bisa saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi